Jadi intinya di technical ini kita membangun fondasi di bawah banget sebelum kita membangun bangunan yang tinggi. Karena kalau fondasinya nggak kokoh, nanti goyah gitu. Kalau teman-teman ini tradingnya mau apa nih? Mau buat senang-senang aja, having fun, atau mau buat long term? Kalau misalnya mau buat long term, ya bangunlah fondasi itu, berpikir fondasi logika ini yang benar-benar kuat. Apakah harus ikut kelas? Ya nggak juga. Monggo silahkan kalau misalnya teman-teman, aku dulu juga sempat otodidak Mas, ngumpulin sana, ngumpulin sini, ngumpulin sana. Kenapa kok misalnya ikut kelas? Karena itu pertama teman-teman bisa shortcut, ya kan? Karena kan modulnya itu kita udah susun gitu. Jadi saya yang menyusunkan ini minimal bisa step by stepnya itu runtut gitu dari awal sampai ke tengah sampai ke akhir. Kalau kita belajar sendiri, kita nggak tahu kurikulumnya, kita nggak tahu ininya, kita comot sana, kita comot sini gitu kan, gitu. Nah, di sini nanti kita akan belajar bareng, terus kita juga akan praktek bareng, terus kemudian kita juga akan kita akan berdampingan untuk mempraktekkan isi-isi dari si kelas basic technical analysis ini, termasuk salah satunya tadi itu dari tren dulu kan, kita lihat dulu garis besarnya, ini trennya apa. Kalau misalnya trennya kayak gini, ini kita harus ngapain. Terus nanti belum masuk ke volume. Kalau dia naik, itu harus dengan volume. Kalau dia turun pada saat uptrend, volumenya harus kecil. Nah, kayak gitu-gitu. Itu tuh logikanya nanti, insya Allah kalau misalnya ini teman-teman itu udah fasih ya membaca ini, enak. Asli enak. Dengan sekali ngelihat chat aja, enggak deh, kayak ini belum waktunya. Ini bagus nih, ini bagus banget nih, gitu kan, gitu. Dan itu nanti akan jadi kepuasan tersendiri karena teman-teman bisa melakukan itu sendiri gitu. Itu lebih puas Mas, asli kita tuh lebih lebih rasanya tuh lebih puas kalau kita tuh bikin analisa kita sendiri, kemudian memang terbukti analisa kita tuh berhasil gitu kan. Itu seneng banget gitu. Kepuasannya berbeda dengan ketika kita langganan stock pick atau kita ngikut dari arahan orang lain, itu beda banget. Itu baru dari tren, baru dari volume, ya kan. Nanti belum lagi gitu. Ada namanya fase akumulasi, ada partisipasi publik, ada distribusi. Nanti teman-teman bisa minimal dari dua ini aja ya. Nanti teman-teman coba cek deh. Nanti berdasarkan omonganku ini, teman-teman lagi pegang apa nih, saham apa di porto teman-teman. Nah, coba teman-teman cek deh. Saham yang teman-teman lagi pegang, ini secara candle monthly-nya gimana trennya, terus secara candle weekly-nya gimana, terus secara candle daily-nya dia gimana, gitu. Jadi nanti, dari situ aja teman-teman udah bisa ada gambaran. Biasanya Mas, gini, dari tahapan ini aja nanti, ya ampun, iya ya, ternyata kenapa aku ngambil ini ya, gitu. Dari langkah yang ini aja. Dari kita, ibaratnya kita kayak dokter itu diagnosa awal ya. Kayak misalnya kita datang dokter kan baru cek suhu, baru cek tensi, baru ini aja, itu teman-teman nanti baru dapat kayak, wow, baru ya, iya ya. Oh ternyata gini, kenapa ya aku ngambil ini kemarin gitu. Minimal dari situ ada sedikit, peningkatan untuk alasan pengambilan emiten dan titik masuknya. Gitu. Dari baru diagnosa awal dulu gitu kan, gitu. Nanti kalau sudah dari situ baru kita cek volumenya, nanti dari situ baru kita cek lagi yang lain-lainnya. Jadi ibaratnya itu kayak kerangka berpikirnya, lo ini memang lagi fase distribusi, ngapain aku masuk gitu kan, orang ini lo lagi bongkar muatan gitu kan. Nah, gimana kita caranya tahu kita di sini dia lagi akumulasi, dia di sini lagi distribusi, dia lagi ini, gimana taunya? Ya, nanti ada lagi landasannya. Kalau tadi kan kita tahu tentang tren, kita pakai pseudo teori. Nanti kita tahu fase-fasenya pakai apa? Ada lagi nanti teorinya lagi gitu kan. Jadi dari dua ini aja Mas, itu minimal sudah insya Allah bisa mencegah teman-teman dari kesalahan pengambilan keputusan di awal ya, di awal gitu. Jadi silakan cek yang ada di porto, itu gimana situasinya, bisa diceritakan. Kalau misalnya itu sudah on the right path ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya itu ada insight baru buat teman-teman bahwa iya ya ternyata dia itu masih downtrend parah gitu, belum ada tanda-tanda reversal, dan dia ini
justru lagi pas fase-fasenya bongkar muatan barang, kenapa aku masuk ya. Nah, minimal teman-teman bisa mengambil pelajaran, ya jangan diulangi gitu. Ya. Minimal dari situ Ya. aja itu sudah bisa ada inilah gitu. Terus lagi juga mungkin yang paling penting kan gini, kapan kita tahu bahwa suatu tren itu mau selesai? Jadi ya udah, kalau udah mau bubaran ngapain kita masuk gitu kan? Misalnya uptrendnya ini udah mau bubar gitu kan? Terus ngapain kita mau masuk di situ, orang yang udah pada pestanya udah pada mau bubar gitu kan? Gitu. Sama aja kan kita kayak kita yang bongkar-bongkar barang gitu. Atau misalnya, lah ini loh masih diakumulasi gitu kan, kayak apa ya? LKH ya, LKH melakukan akumulasi DILD itu berapa lamanya kan gitu ya kan. Iya. Kalau beliau uangnya uang dingin banget, masuk diakumulasi ya ora apa-apa gitu kan. Mau Lah kalau kita akumulasi 2 tahun juga nggak apa-apa ya dia ya Mbak ya. Masalah dia uang frozen gitu kan. Lah kalau kayak kita, nah minimal dengan tahu, oh ini dia lagi akumulasi. Kalau akumulasi itu ciri-cirinya dia gini, gini, gini. Yo, ya jangan dulu deh masuk, kecuali teman-teman betah semua, bar lama nggak apa-apa gitu. Kurang lebih gitu sih Mas. Jadi bisa dikatakan basic, tapi basic ini justru menurut aku yang paling prinsipil ya. Sebelum nanti teman-teman belajar yang lebih tinggi-tinggi lagi, sebelum belajar yang lebih apa ya, lebih kompleks gitu. Katakanlah apalah itu ya, kayak elite wave lah, apalah itu kan kompleks banget. Nah, sebelum masuk ke sana ya basicnya harus dikuatin dulu gitu. Karena nanti itu pasti ada benang merahnya. Gitu sih Mas kalau Oke. Jadi gimana caranya kalau mau ikutan Mbak? Kalau bisa melalui ikutan ya Join Cuans. bisa lewat ke Cuans, nanti aku share aja linknya di story aku ya setelah ini selesai ya. Jadi terus juga gini, aku tuh juga nyesel kenapa ya aku tuh baru tahu aplikasi Cuans ini barusan aja. Maaf ya, aku juga baru tahu gitu. Gak apa-apa. Jadi teman-teman nggak ada ruginya. Kenapa? Jadi kalau menurut aku begini, bijaksananya nih ya, ketika itu ada yang ngasih stock pick. Tapi ketika teman-teman sudah punya landasan berpikir, sudah kuat ini ya teorinya, teman-teman jadi bisa ikut menilai yang dikasih sama si A, si B, si C itu gitu. Oh iya, pantesan aja dia ngasih saham ini. Berarti strateginya dia pakai ini kali gitu. Tapi kalau kita sendiri nggak ngerti, nggak punya landasan teorinya, terus kita baca rekom sana sini, kita malah bingung gitu loh. Yeah. Jadi intinya, kalau buat aku bijaksananya, kalau kita ada stock pick, ada apa, jadikan itu buat pelajaran. Kenapa ya dia ngasih stock pick saham ini ya? Terus kenapa ya dia nentuin titik buy-nya di sini? Nanti kalau teman-teman udah punya pondasi yang kuat, teman-teman akan bisa menghubungkan benang merahnya. Oh iya, pantesan aja dia pilih ini, karena ini udah mau selesai nih berisnya. Dia udah mau mulai ke bullishnya nih. Oh, berarti dia aliran yang baru awal banget uptrend gitu. Nah, tapi kan kita nggak bisa menilai ini kalau kita nggak tahu cara berpikirnya gimana. Kurang lebih begitu. Dan yang paling penting itu ya kita belajar dalam kelompok. Kadang kalau kita sendiri itu kan kita Mas, menerjemahkan sendiri ya. Karena gini loh ya, pengalamanku dulu di awal ya, kita ngomong bahwa udah tahu nih teorinya, uptrend tuh pokoknya kalau dia itu tingginya lebih tinggi, bawahnya lebih tinggi lagi, itu pokoknya uptrend itu. Tapi coba deh teman-teman praktekin. Begitu ketemu chart, is not that easy my friends. Tidak semudah itu gitu loh. Kadang itu kita juga masih, lah terus ini apa ya? Ini sideways apa downtrend apa uptrend? Sudah jelas-jelas di situ kan definisinya kok downtrend itu tingginya lebih rendah, rendahnya lebih rendah. Gampang teorinya begitu. Kalau udah ketemu chart Mas, live chart itu ya. Nah, kadang udah menguap semua. Nah, itulah pentingnya kita punya yang bisa mendampingi gitu. Belum lagi nanti ketika kita menentukan bahwa ini akumulasi atau dia lagi distribusi atau di mana gitu kan. Ini kayaknya akumulasi deh, ini udah mau selesai nih akumulasinya, kayaknya aku mau masuk nih, ini udah mau selesai nih, udah mau breakout gitu. Tapi ternyata benar, yakin. Gitu. Nah itu kadang-kadang kita butuh pada saat prakteknya itu loh, yang dibutuhkan untuk ada orang yang ngebenerin kalau kita salah jalan, gitu. Jadi
Jadi dalam mempraktekkan apa yang sudah dipelajari itu bisa lebih maksimal. Kurang lebih sih gitu. Temen jalan, temen belajar bareng. Itu yang jauh lebih penting. Jadi aku spill aja, itu yang tentang primary, secondary, minor tuh baru sebagian kecil aja. Jadi aku bilang, ini memang title-nya basic, tapi basicnya itu nggak basic-basic amat gitu. Intinya teman-teman dengan mempelajari ini aja, hopefully itu sudah bisa menjadi mandiri gitu. Karena nanti juga insya Allah kita akan share, walaupun dengan basic teman-teman sudah bisa punya strategi sederhana lah, minimal nggak ngeblank amat, masuk kenapa, keluar kenapa tuh udah bisa gitu. Kayak misalnya support resist ya. Support resist kan pasti orang, halah ini namanya support resist ya dari dulu ya itu aja. Gitu. Padahal support resist itu macam-macam. Bisa pakai Fibonacci, bisa pakai moving average, bisa pakai kan macam-macam. Moving average aja sekarang. Moving average kalau misalnya itu dia, teman-teman tahu nggak? Kalau ini pengalaman saya, sudut itu menentukan kuat enggaknya dia naik. Itu beneran loh. Ya. Itu dari moving average. Nah, kadang-kadang itu yang mahal tuh apa sih? Dari pengalaman ini kan Mas gitu. Kenapa? Karena aku ketemu ini tuh kan trial error gitu. Ya. Nah, itu nanti yang kita akan share semua di situ di kelas itu aku share. Jadi kalau misalnya moving average itu yang mungkin tidak banyak orang share di luaran. Contoh kayak misalnya garis moving average ya. Garis moving average itu kalau benar dia golden cross. Tapi kalau golden crossnya tidak membentuk sudut yang tajam, ya mungkin kenaikannya biasa-biasa aja gitu. Kalau misalnya dia membentuk sudutnya itu tajam terus makin melebar, nah itu bisa dipastikan kenaikannya itu powerful. Nah, kurang lebih kayak gitu-gitu deh, gitu. Yang memang dari hasil pengalaman ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Jadi nanti ini aku bagikan di story aku. Sekarang jam berapa tuh ya? Jam 10. Masih ada kesempatan. Sampai besok kan? Udah 1 jam, nggak apa-apa. Itu 1 jam? Terus soalnya. 1 jam ya? Ya ampun, nggak kerasa ya? Jam 10. Nggak kerasa. Iya. Udah cari ini rawan setan habis gini. Kalau nggak rawan setan, rawan kalkulator. Gimana? Nanti tinggal ngeliat IG. Nanti aja ya Mbak di IG storyku aku kasih linknya. Bisa daftar lewat Cuan. Jadi bisa download aplikasinya Cuan dulu, terus nanti bisa daftarnya lewat di aplikasinya Cuan. Nggak rugi kok download, beneran deh, asli nggak. Banyak ilmu daging di sana. Jadi teman-teman bisa belajar banyak gitu. Terus nanti juga kita nanti praktek bareng. Yang penting itu ya situ deh Mas. Prakteknya itu penting itu, karena kayak kita jalan sendiri itu kan ya nabrak-nabrak sendiri gitu kan. Kalau kita misalnya ini kan, jangan ke sana itu ada sumur depan, nah minimal kan kayak gitu. Jadi ada yang ngasih tahu, ada yang ngebimbing. Ya, bisa belajar bareng, bisa dibimbing. Oke.